Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anessa Windy Lestari dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber-sumber ajaran Islam yang beranggotakan Nurul Azizah Kotrunada, Vicky Fahmafaza, dan saya sendiri. Yang pertama ada pengertian sumber-sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Adapun macam-macam sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang ditulis dalam bentuk mushaf, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam secara mutawatir, lafaz maupun maknanya, yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan Ana, serta dinilai ibadah bagi orang yang membacanya. Selanjutnya turunnya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, lebih kurang selama 23 tahun, terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Makkiyah adalah surat yang paling awal dan termasuk surat-surat pendek. Surat-surat Madaniyah, makin lama surat-surat tersebut makin panjang. Adapun mengenai ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid dan suruhan dakwah kepada Nabi agar menyampaikan Allah kepada umatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi menurut pendapat lainnya dengan disertai alasan yang kuat, ayat yang terakhir turun lebih kurang 9 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Sedang surat Al-Mamah ayat 3 turun saat Nabi melaksanakan haji wada, lebih kurang setahun sebelum beliau wafat. Surat Al-Maidah ayat 3 mengandung arti bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, tetapi tidak berarti merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Kandungan Al-Quran. Yang pertama itu ada akidah, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada hukum, yang keempat ada akhlak, yang kelima kisah-kisah, yang keenam janji-janji, yang ketujuh rasio. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fahmafaza akan melanjutkan pembacaan materi dari Anessa, yaitu tentang sistem syariah Al-Quran. Sistem syariah Al-Quran itu tidak memberatkan, sangat sedikit mengajarkan kewajiban secara terperinci, yaitu memerintah dan melarang, dan syariah datang dengan prinsip graduasi atau berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Macam-macam hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Dan yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, dan muamalah atau kerjasama. Berikutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk untuk manusia, kemudian sebagai keterangan-keterangan, sebagai pemisah, sebagai rahmat dan hidayah bagi alam semesta, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, pengajaran dari Allah, obat penyakit hati, dan penguat serta penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian sumber-sumber ajaran Islam yang kedua ada sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Pembagian sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama sunnah qauliyah atau perkataan, yang kedua sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan yang ketiga sunnah takriyah atau ketetapan. Beralih ke fungsi hadis atau sunnah.
Fungsi hadis atau sunnah yang pertama yaitu bayan at-takrir atau mengokohkan serta menguatkan ayat yang masih bersifat global. Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Di dalam bayan tafsir dibagi lagi menjadi 3, yaitu bayan tafsir atau merinci ayat yang mujmal, bayan takkid, mentakid ayat-ayat yang mutlak, bayan at-taksis, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu bayan al-tashri', yaitu menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sumber-sumber ajaran Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan dengan berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Pelakunya, yang pertama, ijtihad perorangan, ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. 2. Ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahidin dalam menganalisa suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum. Dilihat dari lapangannya, pertama, ijtihad pada masalah-masalah yang ada nasnya, tapi bersifat dhonni. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Ketiga, ijtihad IRI, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menuju pada suatu hukum. Hasil yang pertama, hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif, bisa berubah. 2. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Ketiga, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum atau umat. 4. Hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, qiyas, artinya mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Kedua, ijma' atau konsensus, artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ketiga, istihsan, artinya menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. 4. Maslahat al-mursalat, artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara.